Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahmi Dwi Febriani, MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling yang dimana ada prinsip berkaitan dengan peserta didik sebagai sasaran layanan, tujuan pendidikan, permasalahan, dan perorganisasian. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Dian Fajar Ayu dengan NIM 2303356 dan Asyifa Nurulita Handra dengan NIM 230585151. Prinsip berasal dari kata prinsip pra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya bergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan kajian lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan tentang program pedoman pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemanduan hasil-hasil teori. Prinsip pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik sebagai sasaran layanan menekankan bahwa setiap aspek dalam sistem pendidikan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan, dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi kehidupan sosial serta tantangan di masa depan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Prinsip sebagai tujuan. Sebagai tujuan utama pendidikan, peserta didik harus dipersiapkan untuk menjadi individu yang mandiri, berdaya saing, serta memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang kuat. Pendidikan harus membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan komunikasi dan kecakapan hidup yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan memastikan bahwa peserta didik menjadi pusat dalam setiap kebijakan dan strategi pendidikan, maka tujuan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dapat tercapai secara lebih efektif. Selanjutnya, prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Yang pertama, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Selanjutnya, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK. 4. Pengorganisasian. Agar bimbingan dan konseling dapat berjalan efektif, layanan ini harus terstruktur dengan baik dalam sistem pendidikan. Prinsip berkelanjutan menekankan bahwa BK tidak hanya diberikan dalam satu sesi, tetapi harus menjadi proses yang terus-menerus untuk mendukung perkembangan siswa sepanjang waktu. Selain itu, prinsip tanggung jawab dan profesionalisme juga menjadi dasar bagi konselor dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pihak lain yang berperan dalam pendidikan siswa. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Program pelayanan BK harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.